Tanya kami sudah bersama dengan narasumber di line telepon, ada Ustazah Haja Maisaro, SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mbak Berantin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi hari ini udara di luar cukup, anginnya cukup kencang sekali begitu ya. Dingin sekali, alhamdulillah. Ini juga tanda kuasa Allah. Ya, semoga Ustazah juga sehat selalu ya. Semoga walaupun terganggu sedikit. Iya. Baik, kita juga akan membahas ini tentang tadabbur, tanda-tanda kebesaran Allah begitu ya Ustazah. Ya, silakan untuk memberikan mukadimah kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Berantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sungguh seyukyanya lah memang kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini di 8 Desember 2020 bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Karena begitu besar dan banyaknya nikmat Allah yang kita terima, yang tak terhitung ini, semoga saja hati kita tetap dipenuhi dengan syukur, agar rahmat, ampunan, dan kemurahan senantiasa diberikan kepada kita, sampai akhirnya kita bisa menuju yang watawaffana ma'al abror, akhir yang husnul khotimah. InsyaAllah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insyaallah sampai kita ini yang berusaha dengan istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, dan semoga kita nanti yang termasuk mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sesungguhnya lah manusia yang beruntung itu yang senantiasa jeli dengan fenomena alam, memperhatikan dan senantiasa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh itu sangat tinggi nilainya. Dan yang perlu kita ketahui juga, segala sesuatu kan sudah jelas itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang harus dijaga untuk kepentingan manusia itu sendiri pada hakikatnya. Tetapi apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, termasuk juga yang kita rasakan, ini banyaklah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan. Dan terjadi bukan karena tanpa sebab tentu saja, melainkan juga karena perbuatan manusia itu sendiri. Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi atau nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah ini merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, para pendengar sekalian, maka pada hakikatnya setiap kesempatan dengan kita terus mentadaburi, merenungkan, memikirkan, dan kemudian juga meyakini sehingga semakin meneguhkan tauhidullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang juga menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang abdan syakura. Salah satu contohnya sering Allah juga menyitir tentang hewan ternak, ya, bahwa Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha takulun.
Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian untuk kamu makan. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu. Bagaimana kalau misalnya Allah tidak memberikan kita atau menjadikan binatang ternak? Sungguh banyak kesulitan. Sampai hal yang sekecil-kecilnya pun, barang yang kecil pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kebesarannya. Tentang penciptaan semut dan kehidupan semut yang semuanya itu kita disuruh memikirkan. Kemudian juga lebah, ya, yang dengan itu menghasilkan madu untuk diri kita juga, yang juga harus kita perhatikan bagaimana dia membentuk madu itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa membentuk rumahnya, kemudian menghasilkan madu tanpa ada yang mengajar istilahnya, kecuali adalah memang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain juga, wal jibala autada, bahwa aku jadikan gunung itu sebagai pasak. Untuk apa? Gunung dijadikan sebagai pasak agar bumi ini tidak mudah bergoncang, ada keseimbangan, walaupun kemudian senantiasa ada gravitasi antara matahari, bulan dan bumi ini, tetapi sungguh semuanya itu Allah menjadikan keseimbangan. Sehingga dengan ini semua termasuk juga ada manfaat lain yang disampaikan oleh Allah juga, walakum fiha manafi'u walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan ada lagi manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu, supaya kamu mencapai sesuatu keperluan yang tersimpan di dalam hati dengan mengendarahinya. Dan kamu juga dapat diangkut dengan mengendarai binatang itu dan dengan mengendarai manusia itulah. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh dari itu semua Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kita ini tidak termasuk tungkirun, orang yang selalu mengingkarinya. Demikian juga tentang fenomena alam yang lain, sampai kemudian Allah tunjukkan ada dua air laut yang menyatu, yang satunya asin, yang satunya tidak. Nah, semuanya ini adalah untuk menunjukkan siapa lagi yang bisa berbuat seperti itu. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda-tanda fenomena alam yang luar biasa yang dahsyat ini padahalnya juga untuk menunjukkan kepada manusia yang masih mengingkari yang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itulah Allah memberikan petunjuk hidayah kepada para ilmuwan itu, dengan penelitiannya akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal. Termasuk dengan adanya Allah sampaikan gugusan tata surya, yang Allah sampaikan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, yang masing-masing dari keduanya beredar dalam adanya garis yang lurus. Nah, jauh-jauh Allah sudah menyampaikan ini, sehingga para ilmuwan itulah yang membuktikan bahwa memang bulan, bintang, matahari pada suatu saat tertentu adalah beredar pada garis yang lurus, yang akhirnya terjadilah gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fenomena-fenomena termasuk juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adanya siang dan malam, bintang-bintang ditundukkan itu adalah untuk kepentingan manusia, supaya malam bisa beristirahat,
kemudian siang bisa bekerja untuk memenuhi hajat kehidupan, dan bintang-bintang sebagai jalan petunjuk untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kehidupan kita. Maka termasuk tadi katanya Mbak Brantin, anginnya cukup kencang, maka juga Allah sampaikan dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu yang menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menciptakannya bergumpal-gumpal, dan kau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Alhamdulillah hujan turun, begitu. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar berputus asa. Sampai kadang-kadang yang kurang hujan melakukan sholat istisqa. Nah, ini tuh sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum. Sungguh sangat banyak sekali kalau kemudian diperinci satu-satu, lebih dari 200-an ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah untuk terus kita perhatikan. Dan kemudian sering Allah juga sampaikan beberapa kali disebutkan siru fil ardi fayanduru kaifakana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah, lakukanlah perjalanan di muka bumi ini, dan kau lihat bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itulah sebagian kecil dari sekian ratus fenomena atau fenomena alam maksud saya yang ada di sekitar kita, untuk terus kita perhatikan, kita tadaburi, ya, sehingga kita juga bisa membangun rumah, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar menjadi lengkap, disempurnakan dengan berpakaian, ya, dan sebagainya, sampai kemudian untuk hajat hidup, kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan air yang luar biasa. Kemarin falsafah air juga kami sampaikan, tapi banyak hal. Maka inilah Allah sampai 31 kali menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan. Maka sungguh sangat naif atau sangat merugilah bagi orang-orang yang masih juga tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkannya, bahkan mengingkarinya, atau malah terang-terangan masih juga berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah telah melengkapi segala sesuatu untuk kehidupan ini agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sering dikatakan, lakukanlah, berbuatlah apa saja, toh nanti kamu wa ilahi turja'un, toh kamu kembali kepada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak berbekal, pada perjalanan masih sangat panjang nanti, maka apakah yang akan terjadi? Sungguh penderitaan yang luar biasa yang sudah tidak bisa ditebus lagi. Summa na'udzubillah min dzalik. Karena itulah perlunya pagi ini kita bertadabbur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, supaya hati kita semakin banyak bersyukur, lisan kita semakin basah dengan dzikrullah katsira, dan kemudian hati kita juga wajilat qulubuhum, senantiasa bergetar mendengar, membaca, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti orang-orang yang watawafana abrar, dalam keadaan husnul khotimah, digolongkan dalam golongan orang-orang yang berbakti. Dan semoga insyaallah kita termasuk di dalamnya. Begitu ya Mbak Brantin? Ya. Baik, Ustazah, seperti biasanya waktunya kita juga akan membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami untuk line teleponnya 0341495850, dan pendengar juga ingin bergabung bersama kami untuk SMS juga WhatsApp. Saya buka kesempatan di 0815560915.